Pada hari ini saya ingin berkhotbah. Mungkin bisa ditampilkan multimedia. PowerPoint-nya udah di bawah ya, udah saya. Oke. Jadi tema yang diberikan pusat kepada kita yaitu membuang dosa penghambat revival atau saya bilang kebangkitan rohani. Terdapat di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini Bapak Ibu yang menjadi penghambat kita, Bapak Ibu yang terkadang seringkali kita nggak mengalami revival atau kebangkitan rohani, itu sebenarnya adalah dosa yang tersembunyi. Ya. Di sini sebenarnya firman Tuhan ini juga menegur ke kita semua dan juga menegur juga untuk bagi para pelayan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, banyak orang mengira Tuhan jauh ketika doa tidak dijawab dan hidup terasa kering. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa masalahnya bukan pada tangan Tuhan yang kurang kuat, melainkan pada dosa yang menjadi penghalang. Pemulihan selalu dimulai ketika umat menyadari apa yang memisahkan mereka dari Allah. Terkadang kita berpikir, Tuhan karena doa saya enggak dijawab, kemungkinan Tuhan itu jauh daripada saya. Mungkin banyak pemikiran demikian. Cuma terkadang doa kita enggak dijawab bukan berarti Tuhan itu jauh daripada kita. Bukan berarti hadirat Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan melihat sepertinya kita belum membutuhkan hal tersebut. Contoh Bapak Ibu punya anak. Anak Bapak Ibu minta kereta. Kalau di Jawa itu bilangnya motor ya. Di sini bilangnya kereta. Dia masih kelas 2 SD. Dia minta kereta Supra. Kira-kira Bapak Ibu akan belikan enggak? Seandainya sanggup, mampu ada uang ini. Kira-kira bakal diberikan enggak? Atau dia dari SMP. Pak, aku dari SMP nih. Malu dong sama teman-teman. Tuhan Bapak Ibu pada saat ini posisi pegang duit yang sangat banyak. Dan mungkin pada saat itu, ini kita membayangkan ya Bapak Ibu ibaratnya orang beruang lah. Cukup kaya. Dia minta kereta yang harganya sekitar ratusan juta. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pamer. Ya kan? Kita yang sudah pengetahuan kita tahu nih, ini kereta mahal berarti larinya kencang. Ya kan? Kalau lari kencang berarti taruhannya nyawa. Dia masih SMP. Badannya kita bilang lah badannya gak begitu besar, tau lah anak SMP kan. Mungkin ada beberapa anak SMP badannya besar. Cuma kita bayangkan anak ini gak begitu besar. Tingginya masih 100, anggap kalau dia cowok ya 150 cm. Sedangkan kereta balap yang harganya sekitar 70 jutaan itu orang paling nyaman itu minimal tingginya 160, ya kan? Minimal. Terlalu tinggi gak enak juga 180 kurang nyaman dia mungkin. Tapi lebih nyaman memang 180. Anggap dia 150 tingginya. Kita tahu lihat badannya kurus krempeng. Tapi dia mau kereta sport yang besar, yang berat. Kira-kira Bapak Ibu kasih enggak? Dan memang kita baru sadar dan kita tahu anak kita ini gak bisa bawa kereta kopling. Kita kan kasih enggak ke anak kita? Seandainya memang Bapak Ibu ada tabungan, contoh tabungan Bapak Ibu 1 miliar. Yang diminta cuma 70 juta kok. Akan Bapak Ibu kasih enggak kira-kira? Kalau saya secara pribadi tidak kasih. Kenapa? Kalau saya kasih berarti saya mengantarkan nyawa dia secara tidak langsung. Anak muda SMP itu bukan masalah dia nanti kan aku bisa belajar, aku bisa bawa. Bawa kereta kopling aja belum pernah. Kakimu itu nyampe cuma satu gini doang. Masa kau mau bawa kereta begini?
Ya kan, itu salah satunya. Dia nggak pernah bawa kereta kopling. Kedua, sudah nggak bawa, dia nggak nyaman baunya, cuma hanya untuk gayaan. Ya kan, supaya ya di sekolah ada cewek yang ditaksir, tapi dia nggak mau karena dia belum punya kereta balap gitu. Pasti sebagai orang tua yang baik, dia nggak orang tua yang baik pasti orang tua nggak akan ngasih. Kecuali mungkin dia nggak, udahlah biarkanlah itu. Toh juga anakku banyak kok, ada 5. Ya udah kalau dia menghilang gara kereta juga nggak apa-apa. Masih ada anak kedua, ketiga, ya itu mungkin ada beberapa orang, dan saya yakin mungkin 1 di antara 1 juta. Karena bagaimanapun juga walaupun anaknya banyak, pasti orang tua itu kan sayang kepada anaknya. Betul nggak? Pasti nggak dikasih. Demikian juga Tuhan. Ternyata yang membuat kita terhambat hubungan kita dengan Tuhan, ya, bukan karena doa kita nggak dijawab. Tapi ketika Bapak Ibu merasa dalam pujian penyembahan, dalam kehidupan sehari, kok kehidupan saya rasanya kering ya. Banyak orang ke gereja, nggak semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan secara keseluruhan. Ada beberapa orang hanya terdiam dan termenung. Diam belum tentu nggak merasakan. Terkadang kita nggak boleh juga menghakimi. Ada juga orang diam tapi hatinya menangis. Ada juga orang yang menyembah tapi hanya sebagai terlihat supaya dia adalah orang yang rohani. Mungkin saya nggak bisa melihat dari hati yang terdalam. Tapi ketika Bapak Ibu merasa ketika saya menyembah Tuhan, kok saya biasa saja ya. Kayaknya nggak ada, Tuhan itu kayak nggak ada dalam kehidupan saya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi penghambat kenapa Tuhan itu nggak hadir dalam kehidupan kita semua. Terkadang saya berpikir, kenapa pusat kok kasih tema demikian? Membuang dosa penghambat revival. Mungkin GB ini punya ciri khas tersendiri ya. Kalau gereja karismatik yang lain kan biasanya tema itu dari gembalanya sendiri. Tapi pusat ini, GB ini punya ciri khas, dia memberikan tema. Ibaratnya memang temanya ini nggak dipaksa kepada gembala. Kau mau pakai tema dari pusat boleh, enggak juga boleh. Cuma saya melihat ini tema ini sangat begitu bagus. Tema ini bisa menyadarkan kita, kenapa? Kok kayaknya kehidupan saya kering sih? Kok kehidupan saya biasa saja sih? Apa sih yang menjadi penghambat kita? Sehingga kayaknya ke gereja kita tuh kayak biasa aja, hanya sebuah rutinitas. Kok nggak ada sesuatu yang bangkit, bergairah? Pernah nggak Bapak Ibu merasa kayak ke gereja itu, aduh kira-kira apa yang bisa saya perbuat ya? Aku ingin berikan yang terbaik nih bagi nama Tuhan nih. Aku kepengen ketika orang mungkin suara saya biasa saja, permainan saya biasa saja, tapi saya ingin berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya sudah sampai tahap itu boleh angkat tangan? Belum ada ya. Oh masih Ibu Aritonang ya. Atau yang berpikir udahlah, yang penting dilihat Bapak Gembala melayani, karena kasihan juga Pak Gembala. Kalau nggak ada yang melayani nggak mungkin dia melayani. Betul, memang ada betulnya juga. Yang mungkin berpikir demikian boleh angkat tangan. Yang penting sekedar melayani aja lah udah. Saya kasih ala kadarnya aja gitu, nggak usah yang terbaik. Daripada saya nggak bantu Gembala dosa juga. Dibilang salah 100%? Enggak, tapi dibilang benar juga enggak. Kenapa saya bilang enggak salah juga? Karena kalau memang kalau daripada dia menolak, ya kan enggak mungkin kan saya khotbah, saya main musik ya. Saya main musik, saya WL, saya singer, saya kolektan perjamuan kudus, kan enggak mungkin saya kerjakan sendiri. Jadi maka saya bilang enggak benar, tapi juga enggak salah juga. Enggak benarnya dari mana? Enggak benarnya karena kita ngasih Tuhan itu hanya sebatas ya sudah asal jadi aja gitu. Ya. Tapi ketika kita ada Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita biasa saja, kemampuan kita terbatas ya, tapi kita ada rindu, Tuhan aku ingin berikan yang terbaik dalam kehidupanku. Jujur, selama istri mengandung, saya itu tiap Sabtu habis ibadah pemuda, saya pulang ke Kanopan. Mungkin bisa ditanya sama pelayan. Dan saya sampai di sini itu kurang lebih jam 7 ya tadi ya. 7 lewat, kalau nggak salah 7 lewat 10 menit. Kalau nggak salah saya sampai.
Sebenarnya kan ibadah jam 10:30 ya. Kalau seandainya Tuhan itu kayaknya nggak ada Tuhan dalam kehidupan saya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Mungkin saya berpikir, ngapain saya datang jam 7:15? Toh juga yang sekolah minggu ada kok yang melayani. Di ibadah raya juga ada kok yang handle. Ya kan? Ngapain saya datang jam 7:15? Kan ibadah jam 10:30. Tapi saya datang jam 7:15. Saya bangun itu kurang lebih itu jam 6 ya. Ya, jam 6 doa sebentar siap-siap. Udah saya datang ke sini, saya ke gereja. Kenapa? Karena waktu itu ketika saya lagi tidur, ada Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Bangun anakku, sudah pagi. Saya mungkin berkata gini, anakku jangan lupa berdoa ya. Bangun, ayo. Kalau saya melawan, hati saya kayak gak sejahtera gitu kok. Kayaknya gak nyaman ya. Padahal kalau secara manusia lebih enak tidur daripada daripada bangun pagi. Kita jangan bilang dulu datang ke gereja. Lebih enak tidur. Mungkin teman-teman berkata, kok Pak Pendeta datang 7:15? Mohon maaf saya bukan menyindir. Guru sekolah minggu terkadang datangnya jam 8. Padahal dia melayani. Tapi saya datang jam 7, kurang lebih jam 7:10 apa 7:15. Kurang lebih. Saya datang ke tempat ini. Padahal saya gak bertugas. Kenapa? Karena saya berpikir, apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya gak menuntut orang lain untuk bisa berikan yang terbaik. Mungkin saya bukan gembala yang ketika ada teman-teman melakukan kesalahan, gembala yang pemarah. Saya bukan tipikal yang demikian. Saya terus masih dengan senyum saya kasih tahu, ayo kita benahi lagi. Ayo kita benahi lagi. Ya. Tapi saya lebih berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita jangan menuntut orang lain. Kita jangan menuntut, oh kenapa hanya saya sih yang dipersalahkan? Kenapa hanya saya sih yang dipojokkan? Why? Ada apa? Saya datang cepat juga gak ada gunanya kok. Teman-teman juga datangnya terlambat. Ngapain saya persiapkan yang terbaik? Mohon maaf ya, pemain drumnya juga dikasih lagu gak pelajari. Ngapain saya persiapkan yang terbaik? Ngapain saya bisa siapkan yang terbaik? WL juga gak kasih yang terbaik, singer gak kasih yang terbaik. Akhirnya saling menyalahkan. Saya gak pernah berpikir mau kau kasih yang terbaik atau tidak. Saya tetap akan kasih yang 100%. Ya, saya tetap akan kasih yang terbaik dalam kehidupan saya. Ada pendeta sharing sama saya, buat apa kita kasih yang terbaik? Toh juga mereka gak berikan yang terbaik, kayaknya rugi jadi capek. Dan ternyata dia juga gak dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia hanya menuntut orang lain untuk berikan yang terbaik, bukan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Banyakan orang Bapak Ibu kenapa revival jadi terhambat? Banyakan orang ingin merubah orang lain baru dirinya sendiri. Yang benar itu kita itu harus merubah diri kita sendiri baru kita dapat merubah diri orang lain. Sedangkan kita berubah aja belum tentu orang lain berubah. Gak usah kita tuntut orang lain berubah, tapi dari diri kita sendiri. Orang lain tidak mau berikan yang terbaik, asal jadi dan sebagainya. Tapi saya dengan kemampuan saya, dengan keterbatasan saya ingin berikan yang terbaik. Karena Yesus layak untuk diberikan yang terbaik. Bukan semata-mata karena manusia. Kilang Mili ini ya dibangun, itu banyak perdebatan sebenarnya. Perdebatannya begini, ini kampung, ngapain kita kasih yang terbaik gitu. Ini desa, udah asal jadi aja. Yang penting asal bangun, semuanya asal jadi. Ya kan? Ya saya bilang gini, saya terserah. Karena ini bukan uang saya. Ini saya bukan bicara sama bos ya, saya bicara sama kawan saya. Ini bukan uang saya. Tapi kita kan kasih masukan dong. Supaya dapat berikan yang terbaik. Walaupun itu di kampung ya. Kalau kita bisa berikan yang terbaik, kenapa kita beli yang setengah-setengah? Bukan masalah ini kampung, masalah layak atau enggak layak. Tapi masalahnya Tuhan Yesus itu layak diberikan yang terbaik.
Tapi kalau memang tidak disentuh Tuhan, tidak mau, kita nggak bisa paksa. Karena kita gembala bukan mafia yang memaksa. Tapi kalau bisa berikan yang terbaik, kenapa enggak gitu. Dulu waktu nyusun sound system ini kan, ya kan, mau dibeli ya drumnya itu yang second, simbalnya yang sudah hancur, bassnya juga mungkin yang sudah bekas dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, ini walaupun kampung ya, tapi Yesus layak diberikan yang terbaik. Kan sayang gitu, nanti mereka nggak bisa pakai. Ya betul, skill mereka pasti nggak seperti di kota. Tapi kalau kita ajari kan lama-lama mereka akan paham, mereka akan mengerti. Saya melihat waktu demi waktu teman-teman sudah mulai menguasai, dia mulai belajar gitu. Kenapa? Kita jangan tunggu orang itu pandai baru kita berikan yang terbaik. Tapi kita sudah siapkan saja dulu yang terbaik. Jujur Bapak Ibu, dalam pembangunan gereja di sini, uang saya juga saya keluarkan. Ini gorden ini jujur bukannya sombong. Ini uang saya sama istri saya keluarkan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang kami keluarkan yang kami rasa ini bisa menopang untuk pelayanan. Ada beberapa hal, mungkin gak bisa saya sebutkan satu demi satu. Tapi saya bukan melihat kawan-kawan ini sudah pandai atau enggak. Tapi saya sadar, Yesus telah lahir di kayu salib. Dia telah mati di atas kayu salib. Dia sudah memberikan nyawa, dia anak raja segala raja. Dia mau mati buat kita. Dia mau berikan yang terbaik, yaitu hidupnya. Masa kita gak mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Yang setuju boleh katakan amin? Amin. Itu saya bilang. Cuma kita gak boleh memaksa. Cuma bukan berarti kita menghalangi. Ada waktu itu teman saya itu protes ketika ada seorang hamba Tuhan yang ingin membetuli atap gereja yang sedang bocor. Saya bilang itu pekerjaan iblis kalau Anda memprotes ya. Masa mau betulin atap bocor Anda protes. Kenapa? Karena jemaatnya sedikit. Karena di kampung. Rugi dong. Bukan masalah jemaat 5 atau 10 orang. Tapi bayangan, apa kamu tega melihat ya anak Tuhan beribadah ketika hujan. Tetes hujan itu ada di atas. Kita gak boleh menghalangi donatur. Tapi bukan berarti kita memaksa dia untuk memberi. Karena itu haknya dia. Tapi kalau dia memberi kita halangin, itu untuk gereja lain sebenarnya. Bukan gereja ini. Waktu itu untuk gereja lain, dia merasa itu gak pas. Karena kita memberi itu dilihat dari kapasitas jemaat. Berarti dia gak sungguh-sungguh. Kita jangan menghakimi, saya bilang. Kita sebagai anak Kristen gak boleh menghakimi. Kejelekan kita orang Kristen, kita selalu menghakimi. Akhirnya kita menghambat berkat itu. Yang menghambat itu bukan orang luar, tapi orang Kristen sendiri yang menghambat. Kalau ada yang memberikan yang terbaik, kenapa kita harus hambat? Terkadang revival tidak terjadi karena ada dosa yang menghambat dalam kehidupan kita. Yang menjadi poin pertama, next. Coba dulu kita, next. Mengenali halangan. Di Yesaya 59 ayat 2a dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia yang bersalah dengan Allah yang kudus. Pemulihan tidak mungkin terjadi selama penghalang rohani tidak disadari atau tidak diakui. Banyak Bapak Ibu kebangkitan rohani tidak disadari karena kita tidak sadar bahwasannya diri kita salah. Teman saya melakukan hal itu karena dia gak sadar bahwasannya sebenarnya apa yang dia ucapkan itu salah. Saya bilang, kita harus sering mau sharing dengan orang yang lebih rohani. Supaya wawasan kita luas. Saya bilang, untuk apa Anda menghalangi donatur untuk membantu gereja membetulin atap? Apa hubungannya? Dari mana Anda tahu? Survei dari mana Anda pakai bahwasanya di gereja itu hanya 5 dan 10 jiwa? Apakah karena dia minta kepada donatur terus Anda merasa tidak sukacita? Ingat, dia tidak minta uang kepada Anda. Tapi dia minta uang kepada donatur. Kenapa Anda yang tersinggung? Apakah Anda tega melihat gereja yang bocor? Terus Anda bilang supaya mendidik hamba Tuhan. Kalau memang dia ada donatur yang sanggup, kenapa enggak dari sekarang dibantu? Kenapa tunggu gereja ambruk baru kita hanya tertawa, kita hanya menghakimi, kita hanya menjelekkan, kamu kurang doa, kamu kurang beriman.
Ingat, penghakiman itu adalah tugas dan tanggung jawab Tuhan. Memang singkat cerita teman saya ini adalah orang yang males ke gereja sebenarnya. Dia kalau ke gereja itu milih-milih hamba Tuhan. Kalau dari Medan, dia datang. Kebetulan dia nggak beribadah di sini. Dia kalau dari Medan dia datang. Kalau hamba Tuhan setempat dia nggak datang beribadah. Kenapa nggak? Mungkin kehidupannya biasa saja sih. Kalau menurut saya sih kehidupannya is okay gitu. Kayaknya nggak ada suatu masalah. Tapi ciri-ciri orang yang mengalami kebangkitan rohani adalah orang yang selalu semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mungkin bisa hidup harmonis dengan keluarga kita. Bisa ketawa cengkrama. Tapi kalau hati kita kosong, apa artinya itu semua? Ya kan? Lebih baik kita bisa tertawa bersama dengan keluarga kita. Tapi Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Baik tidak cukup Bapak Ibu ternyata. Tapi kita harus bisa mengenali apa yang menjadi penghalang. Sehingga kayaknya kok kehidupan kita kayak biasa saja. Kayak suami istri nih Bapak Ibu ya. Kayak suami istri, ya dia baik sama istrinya, ya kan, kerja dengan baik. Tapi saya merasa kok kayaknya cuma rutinitas ya. Suaminya datang, gak pernah peluk sih. Cuma ya dikasih uang, ini ya gaji papa. Nih 5 juta sebulan, kamu atur lah ini untuk bulanan. Kebutuhannya dipenuhi, ya kan? Dia minta, Pak aku minta ini dong, oke nanti saya kirim uangnya ya, kamu pilih emas yang kamu suka. Kehidupannya normal. Pak, aku kepengen mobil dong, kayaknya mobil kita sudah ini, oke kita jual, cari mana mobil yang kamu suka. Terus istri bilang gini, aku kok bingung ya, aku sama suami saya akur. Kayaknya permasalahan tuh gak ada gitu. Anak sekolah dengan baik, kuliah di kampus yang terbaik, apa yang saya butuhkan selalu terpenuhi. Kenapa ya kok jadi kering ya? Dan akhirnya istri itu terselubungi. Ternyata dia gak mendapat kasih sayang daripada suaminya. Suaminya gak pernah peluk dia. Dia suaminya berpikir, namanya cowok kan logika. Ya penting saya kasih uang udah cukup. Kalau mau minta apa aja udah cukup. Terkadang pria gak berpikir bahwasannya sebenarnya wanita itu juga butuh dipeluk, butuh didengarkan, butuh tempat cerita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau dia cerita sama suami orang kan berbahaya kan. Tentu dia akan cerita kepada kita. Demikian juga dalam hal kerohanian. Ketika kita gak mengenali halangan, kok ada sesuatu yang berbeda ya? Ketika kita gak kenali halangan, kita butuh orang yang lebih rohani. Kita butuh, Tuhan apa sih yang menjadi halangan? Kenapa kok kehidupan saya biasa-biasa saja? Kayaknya saya ke gereja tuh harus dipaksa sama anak saya, harus dipaksa sama suami saya, harus dipaksa sama istri saya, baru saya datang ke gereja. Kok kehidupannya biasa saja? Kayaknya hidup saya baik kok, sama tetangga baik, tidak ada hutang, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi yang menjadi penghalang itu adalah kita belum mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kita belum benar-benar sungguh-sungguh, Tuhan aku butuh Engkau. Banyak orang kaya Bapak Ibu di luar sana artis. Saya kadang berpikir gini, artis kok banyak ya yang bunuh diri, terutama di Korea ya. Jepang lagi itu budayanya adalah bunuh diri. Ini artis nih Bapak Ibu Korea yang saya tahu cukup banyak, Korea Selatan. Dia cantik, cowoknya kurasa pasti ganteng. Tajir, mau beli apa aja bisa. Kok bisa dia bunuh diri? Dan yang saya tahu itu Kristen pula itu yang bunuh diri. Kenapa? Ternyata kebaikan orang, kekayaan. Bukan berarti kebaikan itu gak perlu ya, kita harus jadi orang baik. Jangan sampai Pak Pendeta yang penting kan ngundang Tuhan Yesus. Mukul istri jalan, main judi jalan, enggak gitu juga Bapak Ibu. Tapi kebaikan itu harus dibarengi dengan mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengizinkan Yesus memimpin kehidupan kita. Contoh dalam hal wifi. Di sini di rumah yang pernah pasang wifi di rumah? Belum ya? Belum. Ini contoh Bapak Ibu. Yang pengalaman saya wifi itu ketika wifi itu nyala tapi gak ada kabel internet yang tersambung kepada wifi itu. Ya, kalau saya bilang router itu ya, router yang buat menyalurkan sinyal di satu rumah, maka wifi itu nyala, dia connect, tapi dia nggak bisa buka aplikasi.
YouTube apa nggak bisa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ini kan seperti rumah tangga ya. Semuanya baik-baik saja kok, semuanya beres. Ya kan, semuanya terpenuhi kayak wifi ini, kabel internetnya udah dibeli, semuanya udah terpenuhi. Cuma satu permasalahannya, kabel internetnya enggak dicolok ke sumber wifi itu, router itu enggak dicolok. Nyala hijau, tapi enggak kok connect. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bagus punya keluarga yang harmonis. Anak tunduk sama orang tua sangat baik. Suami memberikan nafkah itu sudah kewajiban. Istri, mohon maaf ya, memang kalau istri ini rata-rata perempuan itu cerewet. Tapi terkadang cerewet itu harus dikontrol. Saya melihat banyak juga suami itu gak datang ke gereja, mohon maaf, itu karena istri. Tapi Bapak Ibu, kita juga gak bisa menyalahkan istri juga. Terkadang suami juga tidak mau memberikan telinganya untuk bisa mendengarkan keluh kesah istrinya. Hidup ini harus seimbang. Ada saatnya istri itu harus memberikan nasihat, ya kan? Ada saat itu memang suami itu harus mendengarkan. Tapi segala sesuatu yang terlalu over itu sangat tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terkadang kita harus sadar. Terkadang memang ini menjadi salah satu penghalang. Pak, aku sudah jadi istri yang baik. Saya sama suami sudah ketawa bareng dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya kok terasa kering ya? Mungkin kita belum sungguh-sungguh mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Seperti wifi ini kan, dia kan terkonek gitu, dia berjalan dengan baik. Tapi kalau nggak dicolok pakai kabel sumber internetnya itu, ya tentu mau dicoba berjuta-juta kali pun tetap nggak akan konek. Nggak, ya konek di HP, tapi buka YouTube pun tetap berputar aja kan, nggak muncul-muncul. Kalau nggak cek internetmu, cek cek internetmu. Buka WA, bisa dibuka memang, kelihatan orangnya, tapi balas chat gambarnya jam. Tahu nggak jam itu? Kalau gambarnya jam itu berarti chatnya itu nggak sampai-sampai. Ditunggu sampai tahun jebot pun juga, mohon maaf ya, ditunggu sampai 1 bulan pun itu nggak akan sampai-sampai. Karena sumber internetnya belum terpasang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan tidak menuntut hanya perbuatan baik kita. Tapi Tuhan menuntut agar kita mengundang Yesus, agar kita terhubung kepada Tuhan Yesus. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Jadi poin pertama itu mengenali apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Contoh dalam hal filter air ya. Ada keran air, ada beberapa orang yang dia pakai filter. Filter air itu tuh ada sebuah kantong diikat dalam keran itu. Tujuannya kalau air yang coklat biasanya itu biar keluarnya itu jadi putih. Singkat cerita, filter air yang biasa dipakai untuk keran untuk mandi lah, untuk menyalurkan air itu nggak mengeluarkan air. Selangnya bagus, nggak ada yang jebol, air berjalan dengan deras. Dicek pompa air nggak ada yang rusak. Selidik demi selidik, ternyata banyak kotoran dalam sumbatan filter air ini. Terkadang memang kehidupan kita biasa saja, tapi kita nggak sadar. Terkadang hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai terputus. Tuhan bukannya kurang tajam pendengarannya, bukannya kurang panjang tangannya. Tapi sudahkah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Membangun hubungan intim dengan Tuhan gak harus Bapak Ibu doa dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi. Kita gak menuntut Bapak Ibu doa 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya. Terkadang saya jujur ya, saya kadang-kadang doa pagi pun juga cuma sebentar kok. Doa malam juga sebentar bareng istri, ya kan? Ada saatnya ya karena kita sudah ke gereja tiap hari deh, kita sudah melakukan persekutuan, kita doa sama Tuhan. Juga gak sampai 1 jam, 2 jam. Tapi yang sering mau tahu gak apa Bapak Ibu? Kadang-kadang saya sambil kerja, saya sambil berdoa. Tuhan, kira-kira yang saya lakukan ini sudah menyenangkan hatimu gak? Tuhan, hari ini kok aku sakit ya? Kok aku dapat atasan yang tidak menghargai saya ya? Tuhan, sedih kali hatiku. Saya gak harus doa berteriak di toko, Tuhan kenapa ya bos saya ya galak kali ya. Percayalah Bapak Ibu, besoknya saya dipecat. Nah keluarlah kau, gak ada hidup yang enak, gak ada bos yang lembut. Keluarlah kau, pergilah kau cari kerjaanmu. Ya kan? Karena memang zaman semakin jahat, kita gak bisa tuntut orang lain untuk mengerti kita.
atasan kita memamai kita, dia punya pola pikir yang berbeda dengan kita. Dia punya cara berpikir yang berbeda. Kita nggak bisa menganggap, oh dia harus sama pola pikir dengan kita. Nggak bisa. Jalan satu-satunya doa dalam hati. Tuhan, sakit hatiku, sedih hatiku. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan hal itu dalam kehidupan? Pernah ya, Ibu Joni selalu ya. Cuma jangan sampai teriak-teriak ya, apalagi teriak di jalan raya. Nanti dikira orang gila. Tuhan, kenapa hidup saya begini ya? Tuhan, jawab dong doa saya. Ada orang bilang naik kereta, ini kenapa ya orang ini ya? Kita jangan lakukan hal yang demikian, tapi kita cukup dalam hati. Karena Tuhan bisa mendengarkan suara hati kita. Di Ratapan 3:40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita untuk jujur melihat kondisi hati sebelum mencari pertolongannya. Yang kedua, setelah sudah mengetahui halangannya, penghalang untuk kita dekat sama Tuhan, yaitu persekutuan kita atau mungkin dosa kita. Ya kan? Ini kan cerita kalau nanti keluarga harmonis, kemungkinan besar pasti adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering bertengkar, berarti ada sesuatu something wrong dalam kehidupan kita. Antara istri yang mohon maaf terlalu cerewet, atau suami yang tidak mau menjadi pendengar yang baik. Kita coba telusuri. Tapi ketika kita rasa semua sudah baik, kemungkinan besar itu adalah bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Persekutuan dengan Tuhan itu enggak harus datang ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi bagaimana kita membangun doa dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengakui pelanggaran. Di Yesaya 59 ayat 2b dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan tidak berubah, tetapi dosa membuat wajahnya tersembunyi dari umat. Hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Pengakuan dosa dan keterbukaan di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju pemulihan relasi dengannya. Ya. Kita ketika datang kepada dokter, biasanya dokter itu menanyakan segala hal. Mana sih yang sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada orang berpikir, dia kan kuliah. Masa harus ditanya lagi sih? Percuma dong sarjananya, masternya. Mungkin kita yang berpikir demikian. Tapi dokter itu akan lebih kerjanya lebih efektif ketika kita menjelaskan apa yang menjadi keluh kesah kita. Betul gak? Ya memang diperiksa, ya dia tahu di mana letak sakit kita. Tapi informasi itu akan lebih valid. Itu ketika kita juga harus terbuka. Memang dokter itu gak bisa diibaratkan sebagai manusia. Mohon maaf, dokter bukan sebagai Tuhan. Memang dokter itu manusia. Kita gak bisa samakan dokter dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu. Bapak Ibu gak usah sebutkan masalah Bapak Ibu. Tuhan itu udah tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya kan? Bapak Ibu gak usah sebutkan dosa Bapak Ibu. Tuhan itu sudah lebih tahu daripada kita. Terkadang manusia ini kan ada dia melakukan pelanggaran tapi dia nggak sadar. Makanya pertama itu kan harus ketahui apa yang menjadi dosa kita. Entah itu hubungan kita atau kita yang cuek dengan keluarga atau lain sebagainya. Sudah ketemu nih. Kedua, akuilah kelemahan kita. Saya ketika kita mungkin briefing dengan pemain musik, dia pemusik itu mungkin saya tahu kelemahan dia, saya tahu kesalahannya. Tapi saya sebagai pemimpin juga kepengen juga para pelayan itu mengakui, oh ya mohon maaf ya, saya kesalahannya di sini Pak Pendeta. Kan kita lebih seneng ya. Contoh kita punya anak, kita udah tahu nih anak kita mencuri, ya kan? Kita lebih senang anak kita tidak mengakui atau mengakuinya. Pasti kita lebih senang anak kita mengakui, walaupun kita sudah tahu dia yang mencuri, ya kan? Karena kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Di tempat tersembunyi, anak kita nggak ketahui bahwasannya kita sudah melihat bahwasannya anak kita mencuri uang di atas meja. Tapi kita akan lebih senang kalau anak itu mengakuinya. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tuh mengakui, Tuhan, mohon maaf ya, aku salah, aku lalai, aku lupa, mohon maaf ya atas keterbatasan saya. Mengakui pelanggaran itu nggak harus di saat mencuri, berzina, atau merugikan orang lain terlalu berat dan lain sebagainya, membunuh dan lain sebagainya. Tidak harus seperti itu baru kita mengakui. Terkadang kita juga harus mengakui kalau mungkin kita datang ke gereja, mohon maaf, mungkin terlambat di saat
pujian penyembahan, kita kan mulai pun memang kurang lebih setengah 11 lewat sedikit. Ini jam agak kecepatan memang. Kita biasanya lewat itu, saya usahakan di jam yang kecepatan ini kita usahakan jam rupanya angka 8 sudah mulai. Selambat-lambat ya. Ada orang atau tidak, kita harus mulai. Saya kadang minta maaf, Tuhan ampuni saya. Saya enggak pas setengah 11 mulai ibadah. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni saya mungkin melayani banyak lupa-lupanya. Ampuni saya Tuhan. Kadang kita perlu mengakui kesalahan kita. Walaupun itu sebenarnya hal sepele. Mungkin kita ngapain, namanya kita udah berikan yang terbaik tuh. Ya bersyukur Tuhan masih kita mau melayani daripada enggak. Itu adalah pikiran yang egois. Kalau Tuhan bilang gini, ya udah. Kalau gitu Tuhan bilang gini kepada kita, ya udah aku cabut aja nafas kehidupan dalam kehidupanmu, ya kan? Bersyukur saya masih kasih kau kehidupan, masih kasih kehidupan sampai 30 tahun. Sisanya aku cabut aja lah. Kalau Tuhan berkata demikian, kacau nggak kehidupan kita? Kacau kita kan? Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita butuh mengakui pelanggaran. Mengakui pelanggaran kepada manusia kita bisa dimarahi. Kita bisa ditegur, kita bisa dijelekan. Namanya pemimpin. Ada kelemahan, mereka paling tidak suka ada kelemahan. Saya bilang bukan pemimpin, bos ya. Kan ada dia jiwa orang itu pemimpin sama bos. Namanya bos. Kalau bos contohnya nuntut. Tapi ketika kita mengaku pelanggaran kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan merangkul kita. Dia akan memeluk kita. Yang kedua mengakui pelanggaran. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu menyingkir kejahatan. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik penyesalan, tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memeliharanya diam. Contoh Bapak Ibu, ketika kita jalan, ketika ada batu di dalam sepatu kita mungkin bisa berteriak, kita bisa menyalahkan keadaan, ya kan? Mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan, sakit sekali aku jalan ini Tuhan. Padahal yang menjadi permasalahan itu ada batu dalam sepatu kita. Kenapa gak kita lepas dulu sepatu kita buang batu yang ada di dalamnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya bilang persekutuan yang baik itu juga bagus. Cuma ketika dosa itu terus berjalan dalam kutip itu kita semakin lama semakin jahat. Banyak orang Kristen gak mau ke gereja. Karena ketika dia datang ke gereja dia rajin berdoa. Tapi juga iblisnya selalu nampak ketika berada di luar. Akhirnya orang enggan ke gereja. Saya bilang mana lebih baik Pak Pendeta? Persekutuan dengan Tuhan yang bagus atau perbuatan yang baik yang lebih baik? Memang kalau secara pribadi, tapi ini juga menjadi serangan juga bagi orang dunia yang bagi orang Kristen yang malas ke gereja. Ya memang saya pilih lebih baik dia baik daripada dia seperti sok rohani. Akhirnya jadilah alasan, kalau gitu lebih baik saya enggak ke gereja Pak Pendeta. Tapi saya memberi jalan, saya menolong orang lemah dan lain sebagainya. Betul, itu bagus. Tapi ada fase kita gak bisa melawan kekuatan iblis. Sadar gak? Kita manusia biasa. Sebaik-baik apapun kita, kalau iblis terus serang kita lama-lama karena kita gak ada firman Tuhan, akhirnya kita akan mengaku, oh iya ya ternyata benar juga ya. Banyak orang yang berbuat baik akhirnya jadi jahat. Kenapa? Karena gak ada firman Tuhan dalam kehidupannya. Contoh Bapak Ibu, ada orang kaya, dia suka memberi kepada panti asuhan, suka memberi kepada orang yang lemah. Tapi dia juga membunuh orang dengan cara menjual narkoba, menjual sabu, menjual ganja. Orang yang menjual sabu dan juga mungkin dia ada juga bos yang lain buka judi online. Nah tapi dengan hasil itu dia gunakan untuk bantu panti asuhan, memberikan sembako kepada orang yang miskin dan lain sebagainya. Dia berpikir gini, yang penting kan saya berbuat baik.
Tapi karena nggak ada firman Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya dia berbuat baik tapi merugikan orang lain. Karena firman Tuhan berkata ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita merugikan orang lain. Kalau memang kita nggak bisa bantu, kita nggak punya uang, nggak punya kekuatan, mohon maaf, jangan sampai kita meminjam uang tapi kita nggak sanggup membayarnya. Kita bantu orang lain tapi kita merugikan orang lain. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena iblis terus menyerang. Kebohongan, kejahatan, kalau dibicarakan terus menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Dan akhirnya dia sadar, selama ini yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang berpikir yang penting berbuat baik. Betul, tapi sehebat apa sih manusia? Sehebat apa sih manusia bisa menjaga pikirannya? Emang kamu yakin yang kalau lakukan itu selalu benar? Ternyata enggak, dia enggak lakukan itu tidak benar. Ada juga orang berpikir gini, karena dia enggak pernah datang ke gereja, enggak pernah dengar firman Tuhan bahwa saya mencuri dosa, dia mencuri untuk bantu anak yatim piatu. Ditanya kenapa kamu mencuri? Orang kaya itu pelit kok. Kan enggak ada salahnya. Saya mengambil berkat yang Tuhan berikan supaya bisa dibagikan kepada orang lain. Dia kenapa bilang itu benar? Karena setiap hari mungkin dia bergaul sama orang yang jahat, orang sekitar itu kurang bagus. Dia bilang, udah kamu mencuri aja supaya kamu bisa bantu orang lain. Kenapa? Karena dia nggak mengundang Yesus dalam kehidupannya, sehingga nggak ada hikmat dalam kehidupannya. Banyak orang melakukan kejahatan Bapak Ibu dengan tujuan bahwasanya dia baik. Ada juga singkat cerita, ada orang yang suka menghina dia, menghakimi dan lain sebagainya, bahkan pernah memfitnah. Terus dia berpikir gini, sebagai orang yang baik saya harus mendidik dia. Dia lakukan kejahatan itu, dia hina balik, dia gosipi, dia jelekin, dia menjatuhkan orang tersebut. Dengan tujuan apa? Mencari keadilan. Orang yang baik itu, manusia yang baik itu adalah manusia menajamkan sesama manusia. Kenapa dia melakukan hal gitu? Karena dia dipengaruhi oleh iblis. Iblis terus kasih panapi, ini bagus anakku, kamu harus melakukan itu. Supaya orang itu bisa berubah, orang itu bisa bertobat, orang itu bisa dekat dengan Tuhan, orang itu bisa sadar kesalahannya. Padahal firman Tuhan berkata, bahwasan itu penghakiman hanya milik Tuhan saja, bukan dari kita. Kenapa kita harus berpikir bahwasannya kita harus melakukan semuanya Bapak Ibu? Ya kan? Seperti tertulis nih Bapak Ibu. Ini ada satu ayat di Roma 12 ayat 19 dijelaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu karena kita jarang ke gereja, kita berpikir ya penting kan berbuat baik. Ingat pola pikir kita terbatas, iblis itu lebih lihai, iblis itu hidupnya udah beribu-ribu tahun. Paling kita di sini nggak ada umur 100 tahun. Paling maksimal kayak Opung Jobot 65 ya. Opung Jobot 65. Iblis itu hidupnya udah ribuan tahun. Kita jangan merasa diri kita paling pinter, paling hebat. Yang penting berbuat baik. Ingat ada orang yang berbuat jahat. Tapi dia pandang itu adalah suatu kebaikan. Kenapa? Karena dia gak selalu mengundang hikmat Tuhan. Tidak selalu datang ke gereja. Tidak membangun persekutuan yang baik. Sehingga apa yang menurut dia baik tetap jahat di mata Tuhan. Seperti yang pertama, jual ganja, narkoba untuk membantu orang yang susah. Yang kedua, mencuri yang bukan hak miliknya untuk membantu anak yatim piatu. Yang ketiga, membalas kejahatan supaya orang itu bisa bertobat dekat sama Tuhan. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia gak pernah ke gereja. Karena dia gak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Akhirnya yang menjadi firman Tuhan bukan firman Tuhan lagi. Tapi firman daripada si iblis. Iblis lah yang jadi berfirman. Ingat iblis itu pandai Bapak Ibu. Makanya kan ketika dia mencobai Tuhan Yesus kan dia kan pakai ayat firman Tuhan. Tapi Tuhan tangkis dengan firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan. Tapi ternyata bukan firman Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita ingin mengalami perubahan, ingin terjadi revival dalam kehidupan kita, ada 3 poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kenali dulu dosa kita. Apa yang menjadi penghalang sehingga kehidupan kita biasa saja. Kedua, sudah kenal, akui. Kita akui kelemahan kita. Yang ketiga, bertobat Bapak Ibu, berubah. Jangan sampai kita gak berubah, ya kan? Berbuat baik itu bagus. Bersekutu dengan Tuhan itu bagus. Tapi bersekutu dengan Tuhan tanpa ada perubahan itu juga sama aja nol.
berbuat baik. Memang seakan-akan di awal itu kayaknya lebih bagus, dia nggak ke gereja. Tapi sehebat apa sih manusia? Secerdas apa sih manusia sehingga dia bisa menahan panah api iblis? Ingat kata Hitler. Hitler pernah bilang gini, yang Nazi, orang yang sadis, dia pernah bilang gini, kamu ucapkan kebohongan itu setiap kali, pasti itu akan menjadi kebenaran. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan Bapak Ibu, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, dari pergaulan itu akan membentuk konsep kita berpikir. Makanya ada orang bijak bilang gini, kalau kamu mau mencari teman atau mencari pasangan hidup, coba aja lihat lingkungannya. Coba aja lihat temannya. Kalau temannya, mohon maaf ya, teman yang gak baik, teman yang gak dekat sama Tuhan, ya kan, tukang selingkuh dan sebagainya, kemungkinan besar itu orang juga tukang selingkuh. Kalau nggak mungkin dia jadi jahat ketika temannya jahat, ya kan? Biasanya kalau temannya yang baik dia akan jadi baik. Kalau kamu mencari pasangan yang cerdas, coba aja lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya adalah orang yang cerdas, orang yang membawa nama baik, orang yang memberikan pengaruh kepada bangsa Indonesia, kepada kabupaten ini, kemungkinan besar dia adalah orang yang cerdas. Itu saja, lihat aja lingkungannya. Maka dikatakan firman Tuhan, pergaulan buruk adalah merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau itu menjadi penghalang kita, ya kan, apapun itu, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar penghambat revival disingkirkan? Yang pertama, kenali dosa kita. Yang kedua, akui. Kenali, akui. Yang ketiga, bertobat. Kenali, akui, bertobat. Kalau saya singkat itu KAP, bukan kabupaten ya. K-nya kenali, A-nya akui, B-nya bertobat. Bertobat itu berubah, jangan diulangi lagi gitu kan. Jadi KAP, bukan kabupaten. KAP itu maksudnya kenali, akui, dan bertobat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Ya, mari kita bersatu dalam doa.